Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami hingga malam ini, Tuhan boleh kami mengambil tenaga yang baru dan bangun dengan keadaan sehat. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini bisa kami mengerti dan bisa kami andalkan di setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita dahulu mendengarkan firman Tuhan dari Renungan HKBP Jambi, Sabtu tanggal 4 April 2026, diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Begini bunyinya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekian pembacaan nats kita. Saya ambil tema kita pada hari ini dikatakan Tuhan Yesus terang dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita bayangkan apabila hidup ini tidak ada terang? Kalau dunia yang kita tempati ini gelap siang dan malam satu hari saja, bagaimana jadinya? Sudah pasti kita mengalami kesusahan, gelisah, dan ketakutan. Sedangkan lampu listrik padam satu minggu saja, sudah pasti banyak kesulitan, tidak bisa optimal dan bekerja. Terlebih-lebih pada hari penglihatan akan gelap dan kesusahan pun akan bertambah. Karena itu terang sangatlah kita butuhkan untuk bergerak dan bekerja. Jika terang hadir, maka kegelapan akan lenyap. Kegelapan tidak mampu bertahan menghadapi terang. Sekecil apapun terang, pasti kegelapan akan terusir dan lenyap. Kegelapan tidak pernah mampu mengusir terang, tetapi teranglah yang mengusir kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini hari ini, maka firman Tuhan hari ini mengatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus Kristuslah terang dunia dan terang hidup. Barang siapa yang menerima dan mengikut Dia, tidak akan berjalan dalam kegelapan oleh karena dosa dan iblis, melainkan akan mempunyai terang dan akan menerangi kegelapan. Bagaimana? Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai terang hidup kita? Apakah kita sudah mengikut Dia sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan? Di dalam Yohanes 1 ayat 5 dan ayat 11 dikatakan di sini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menerima atau tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Hanya sedikit yang menerima Tuhan Yesus sebagai terang hidupnya. Kepada merekalah diberi kuasa menjadi anak-anak terang untuk menerangi kegelapan dunia ini. Mereka tidak
lagi berjalan dalam kegelapan oleh kuasa iblis dan dosa yang mencekam dan menakutkan, tetapi telah berjalan dalam terang Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mau berjalan dalam terang ilahi dan ikut menerangi dunia, terimalah Tuhan Yesus terang dunia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus atas sapaan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam yang terang. Apabila gelap ada di hadapan kami tidak tahu untuk berjalan, bahkan melakukan apa saja tidak boleh kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah terang-Mu ada di hati kami dan juga kami jauh dari kegelapan. Dan tuntunlah kami setiap hari, setiap saat, supaya firman-Mu kami hidupi dalam pekerjaan kami dan apapun yang kami lakukan, biarlah dengan seturut-Mu. Dan juga pada saat ini biarlah firman-Mu ini bisa kami hidupi di dalam kehidupan kami, supaya kami selalu tetap berpegang kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami tak lupa membawakan para anggota jemaat-Mu pada saat ini yang dalam kegelapan, hidupnya dalam kegelapan. Biarlah Tuhan memberikan terang kepada mereka melalui saudara-saudara kami yang sudah mengenal Engkau, yang hidup di dalam terang-Mu. Biar mereka menerangi hidup mereka. Dan bahkan juga Tuhan Yesus, kami tak lupa membawakan anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan menyembuhkan penyakit mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada mereka. Engkau Tuhan kiranya menghibur yang berduka, supaya mereka Tuhan Yesus dalam hidupnya jangan jauh dari Engkau, karena apapun yang mereka hadapi, biarlah Engkau yang diandalkan. Terima kasih Yesus, begitu banyak dosa yang kami perbuat. Ampuni kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.